Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat dan pengerja CK7 yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah melalui bulan demi bulan dan ada di pertengahan tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Juni dengan baik. Kita sadar bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena penyertaan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan gereja kita CK7 dikenal dengan hadirat Tuhan yang kuat. Karena kita memiliki jemaat dan pengerja yang mau bayar harga. Yang mau memberikan yang terbaik setiap pujian penyembahan pada Tuhan. Menjadi dupa yang harum buat kemuliaan namanya. Sehingga dia hadir di tempat ini melawat setiap kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini, saya akan percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Beri yang terbaik, naikkan setiap pujian yang terbaik, bawa penyembahan yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Keberadaan kami hari ini itu membuktikan bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami. Kami sadar Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat kami banggakan, tidak ada yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau saja Bapa. Oleh sebab itu, pada hari ini kami mau tanggalkan mahkota kami. Kami mau taruh setiap kekhawatiran kami, pergumulan kami, dan kami mau fokus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Dan biar Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami, melawat setiap kami. Dan kami menikmati saat indah bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat indah. Haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Yes, oh Jesus. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari nyatakan, saat indah kami berhadapan dengan-Mu ya Tuhan Yesus.
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu, Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu ya Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus, anugerah-Mu. Bersungguh-sungguh nyatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih sungguh nyatakan hadirat-Mu Tuhan Yesus, dan tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu yang kuat dalam hidup kami. Dan biarkan kekudusan-Mu yang terus memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Ku rindu selalu, ini kerinduan setiap kami, ada di dalam bait-Mu Tuhan, dan terus menikmati kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah buat kami. Mari nyatakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Tinggikan dia, masyurkan dia, sebab dia layak ditinggikan. Raja mulia, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan ku nyanyi Hosana.
buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib di tempat ini ya Bapa. Dan mari hari ini kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Sebab waktu kita memperkatakan kita percaya, kita akan menerima itu. Sama-sama kita deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Jangan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Dan mari sama-sama kita berkatakan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah hari ini kami serahkan ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji. Seumur hidup kami, kebaikan-Mu sempurna buat setiap kami. Dan hari ini kami mau bersorak-sorai karena kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari saat ini kita bersorak-sorai, sebab kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yang percaya, sama-sama katakan haleluya. Sungguh segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Bapak Ibu Saudara berada, mari menari buat Tuhan, menaikkan ucapan syukur untuk setiap kebaikannya yang nyata. Haleluya. 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 Sekali lagi bersama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari lambaikan kedua tangan dan nyatakan haleluya. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Tidak akan pernah berhenti kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang.
Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami percaya berkat-Mu berlimpah bagi kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari angkat tanganmu, katakan, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebab Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Lewat lembah kelam Kau pegang tanganku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
setiap kami Tuhan Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan imanmu katakan, aku percaya berkat-Mu atasku, berkat-Mu tercurah hari ini Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom semuanya. Mari kita berdoa bersama.